acara pada malam hari ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati dan yang sangat saya banggakan yaitu Bapak Andi Mek Sarjana Hukum selaku calon Bupati nomor urut 2 periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Hadir Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh ibu-ibu, dan yang saya hormati Pak Sony beserta keluarga, di mana pada malam hari ini telah menyiapkan tempatnya, waktunya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Acara silaturahmi, kampanye dialogis, dan perkenalan saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu di Sungai Baung ini. Ya, ini yang ketiga kali hadirnya saya di sini, yaitu dalam rangka kampanye. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, kenapa saya mencalonkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Bengkayang. Awalnya saya baksos kemana-mana di Kabupaten Bengkayang. Kita di Kabupaten Bengkayang ada 17 kecamatan, 2 kelurahan, dan 122 desa. Sampai hari ini saya sudah menghadiri 118 desa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentang visi misi saya ingin menyampaikan. Saya banyak temukan ketika saya baksos di pelosok-pelosok desa, keluhan masyarakat kita, jalan tidak terbangun, petani kita pupuk tidak ada, obat-obatan tidak ada, juga masalah pengairan, sawah kita, banyak sekali masalah. Akhirnya saya katakan dengan Pak Leong, kita ini harus mencari permasalahan. Kenapa setelah pemekaran kita Kabupaten Bengkayang sudah 20 tahun kok belum terbangun. Akhirnya saya temukan bahwa tidak terbangunnya Kabupaten Bengkayang karena tata kelola pemerintahannya. Kenapa ada di situ permasalahannya, bapak-bapak, ibu-ibu? Tata kelola pemerintahan adalah urat-nadi pembangunan daerah. Itu sangat jelas. Kalau tata kelola pemerintahan kita kuat, daerah kita akan terbangun. Kalau tata kelola pemerintahan kita rapuh, masyarakat kita tidak akan terbangun. Daerah kita tidak akan terbangun. Kenapa? Tata kelola pemerintahan itu, bupati itu harus mampu merekrut kepala dinas yang tangguh, yang betul-betul profesional. Kenapa ini harus dilakukan bupati? Karena masyarakat kita memilih bupati, memilih pemimpin, sudah mempercayakan nasibnya, masa depannya kepada pemimpin itu. Makanya kalau bupati yang dipilih rakyat, kalau dia betul-betul dan sungguh-sungguh mau membela rakyat, dia harus merekrut kepala dinas sesuai dengan pendidikannya, backgroundnya, dan basicnya. Pangkatnya cukup barulah dipercayakan sebagai kepala dinas. Jangan dikarbit, tidak mampu pun di PLT kan, itu tidak boleh. Harus sesuai dengan kemampuannya. Misalnya sekarang yang terjadi, kepala dinas kesehatan kita dari sosial, kepala dinas PU kita yang kena OTT itu pun orang sosial. Makanya daerah kita tidak terbangun infrastruktur, juga irigasi, karena bukan orang teknis. Kita harus betul-betul merekrut orang-orang yang mampu agar dia bisa mewakili bupati membangun daerah kita. Satu contoh, kita lihat pemimpin kita RI 1 Pak Jokowi. Dia merekrut menteri-menteri yang mampu, yang punya kompetensi untuk membangun negara.
Ini pun harus kita ikuti. Itu contoh yang baik, yang teladan. Makanya saya katakan, kalau kami ini dipercaya masyarakat kita, dipercaya oleh rakyat Kabupaten Bengkayang, ini yang kami lakukan. Tata kelola pemerintahan ini akan kita benahi. Kita menerima kepala dinas, tidak boleh melihat dia suku apa, agama apa. Siapapun dia, kita di bangsa Indonesia, kemampuannya ada, kompetensinya ada. Kita percayakan membangun daerah kita. Ini yang harus kita lakukan di kemudian hari ke depan, agar Kabupaten Bengkayang ini masyarakatnya akan lebih sejahtera, pembangunannya akan semakin maju dan bisa menyentuh pada masyarakat. Kemudian program kerja visi misi kami adalah kesehatan. Kesehatan setiap desa harus ada ambulan desa. Kenapa harus ada itu? Karena kita tahu kalau masyarakat kita atau ibu-ibu kita mau melahirkan atau sakit anak-anak kita, kalau kita minta ambulan dari kecamatan agak lambat datangnya. Makanya harus ada ambulan desa. Kenapa ini harus kita lakukan? Kepala desa inilah yang menyentuh langsung kepada masyarakatnya. Apapun keluhan masyarakatnya, tempat dia mengadu adalah kepala desa. Makanya saya katakan seorang bupati, dia harus sering kumpulkan kepala desa itu, menanyakan apa yang terjadi di desa-desa, supaya tahu di desa kita nih seperti apa, sudah terbangun atau belum. Sama juga kalau membangun kabupaten kita, kalau saya program kerja saya akan membangun mulai dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa. Ketika kita hadir di hadapan masyarakat, kita tanyakan apa yang perlu kita bangun di daerah kita, di desa kita. Itu yang kita bangunkan. Agar pembangunan itu kita bangunkan langsung bisa menyentuh pada masyarakat kita, bisa difungsikan, digunakan, dinikmati. Itulah pembangunan yang harus kita lakukan. Kita jangan membangun semau kita. Dibangunkan tidak difungsikan, mubazir uang kita. Tidak boleh itu kita lakukan ke depan. Kenapa? Uang kita itu sedikit, tidak banyak yang masuk dari pusat. Akan tetapi dengan sedikit itu juga kita harus manfaatkan semestinya agar bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Masalah pendidikan, saya juga temukan di desa-desa masih banyak putra-putra putri kita, putra bangsa kita yang pengangguran. Itu tidak boleh. Caranya itu tidak susah. Tanyakan dulu di dinas kepegawaian, kita kekurangan tenaga apa, itulah yang kita sekolahkan. Dengan janji dia pulang mengabdi pada daerah kita dan ada pekerjaannya. Ini bisa menginspirasikan pemuda-pemuda kita yang lain. Dan kalau sudah ada seperti ini, pemerintah memperhatikannya, mereka akan rajin, juga akan berjuang untuk daerah kita. Kita harus mengajak pemuda-pemuda kita. Sampai di Hainan, kami temukan itu pisang ditanam di sana Pak, puluhan ribu hektar. Saya kaget. Pisang itu pisang Brazil, bukan pisang yang ada di Cina, itu bukan. Bibit dari Brazil ditanam. Saya tanyakan, pisang yang banyak begitu tuh dijual kemana? Soalnya di Indonesia nggak ada. Katanya jualnya ke Beijing. Yang jualnya itu siapa? Saya lebih kaget lagi Pak. Yang jual tuh bupati. Nah disitulah saya sadar. Saya terbuka otak saya, hati saya. Rupanya rakyat kita, masyarakat kita memilih bupati itu sudah menggantungkan harapan kita kepada bupati itu. Menggantungkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita kepada pemimpin itu. Sangat dosalah seorang bupati yang dipilih rakyat tidak membela rakyatnya. Itulah saya katakan, kenapa tata kelola pemerintahan kita harus kuat. Seperti di bidang pertanian, kita harus punya kepala dinas yang tangguh. Sesuai backgroundnya, laboratorium untuk menguji tanah. Tanah ini cocok dengan tanaman apa? Itu yang kita tanamkan. Kita membagikan bibit pun kita harus ada laboratorium penguji bibit. Karena pengadaan bibit ini semua tuh yang terbaik. Di sini besok masih ada saudara saya yang lain hadir juga di sini.
Karena di Kabupaten Bengkayang ada 4 kandidat. Semua adalah putra yang baik. Tidak baik tidak mungkin dia diusung partai politik. Juga tidak mungkin dia bisa lolos dari KPU. Akan tetapi dia akan menyampaikan visi misi, terobosan kerja, program kerja. Disitulah Bapak Ibu menilai apakah dia bicara dengan hatinya atau hanya mulutnya saja. Karena saya sering mendengar rakyat ngomong bohong-bohong. Apa itu janji-janji? Hanya tinggal janji. Tidak pernah ada yang terjadi. Inilah yang membuat masyarakat kita trauma dengan orang-orang yang calon pemimpin. Makanya tolong bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan mulutnya bicara, matanya memandang, gesturnya. Apakah dia bicara dengan hati dia atau hanya dengan mulutnya saja? Perhatikan, kemudian koreksi dan beri nilai. Akhirnya Bapak jatuhkan pilihan. Siapa kira-kira bupati yang kita pilih mampu membawa kita keluar dari kesulitan? Siapa bupati yang kita pilih ketika terpilih masa depan pemuda-pemuda kita akan lebih baik? Itu yang kita pilih. Siapa bupati yang kita pilih? Pendidikan dan kesejahteraan kita akan lebih baik. Kesehatan itu yang kita pilih. Kalau ini sudah Bapak Ibu lakukan, saya yakin, amin, insya Allah kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Inilah permasalahannya. Saya katakan tahun ini adalah tahun pembaharuan, momen yang tepat. Setelah ada pembaharuan, ketika itu kita akan melihat ke depan apa peluang kita. Peluang petani, peluang nelayan, peluang pengusaha. Kenapa? Karena bupati ini yang membawakan jalannya, membuka jalan. Bupati ini seperti ular. Kalau kepalanya masuk sungai, badannya masuk sungai. Nah, semua masuk sungai. Sama juga kita salah pilih. Kalau pilih ya salah pilih ya semuanya masuk sungai. Makanya saya katakan, kita pilih pemimpin itu pilih masa depan anak cucu kita. Anak cucu kita, kita salah pilih 5 tahun. Kita senang anak kita pintar belajar. Mudah-mudahan, insya Allah anak kita bisa dapat beasiswa. Kalau kita salah pilih, enggak juga dapat. Korban juga karena tangan kita. Sampaikan pada saudara-saudara kita. Pilih sesuai dengan hati kita. Siapa kira-kira yang kita mau, yang kita nilai dia mampu membangun daerah kita. Itu yang kita pilih. Insya Allah kita akan mendapatkan bupati yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan ini. Itu yang harus kita lakukan. Saya tempo hari ada ke Lembukutan, tadi pagi juga ada ke Pulau Kabung. Saya temukan potensi daerah itu luar biasa. Seperti Lembukutan, ada rumput lautnya, sumber daya manusianya tersimpan di sana. Ibu-ibunya rajin jualan. Apa yang saya temukan di Kabupaten Bengkayang, bukan di luar. Visi misi saya bikin sendiri. Karena kalau dibikin oleh perguruan tinggi itu, karena Bengkayang ini ada pulau, ada pesisir, ada gunung. Kalau orang bikin itu visi misi apa adanya, semua mungkin sama aja. Mulus-mulus, dibacakan puitis, indah sekali. Seperti gadis yang 18 tahun, namanya sejahtera kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Katalino, Macurami, Kasaruga, Kasenat, Sulkata. Soalnya jalan ini tiap tahun hujan, lecet sekali. Banjir. Bagaimana lah? Sekian, terima kasih. Ibu sambil melihat wajah saya serius nak bicara gitu. Begini Bu, kalau untuk jalan Bu, pertama yang saya lakukan, sungainya akan kita
normalisasi, kemudian jalannya dibangun. Anggaran kita ada Ibu, kita 1,3 triliun untuk desa, 200 lebih miliar. Untuk belanja Pemda itu 700 lebih miliar. Kita masih ada 400 miliar, itu saya fokus di infrastruktur, itu bangun jalan, irigasi, pertanian. Ini kita fokus. Jadi Bu, doakan kalau saya terpilih, begitu dilantik sudah saya anggarkan bangun jalan itu. Akan kita bangun Bu. Ya, saya kan pernah waktu hujan saya masuk sini. Saya pernah masuk karena jalan ini kan nggak begitu panjang Bu. Ya, pertama itu yang kita kerjakan jalan dan normalisasi. Kalau nggak dinormalisasi banjir jalannya. Itulah harus kita lakukan, normalisasi dan dibangun jalan. Buka surat suara. Jangan lagi cari nama Bang Andi Mek. Angke 2 tahu enggak? Tahu. Mana yang kedua? Yo. Yang mana? Mantap. Ya, yang mana, Mek? Iya Pak Andi Mek. Sebenarnya nyoblos Pak Andi Meknya pun boleh. Nyoblos nomor urut 2-nya pun boleh. Nomor 2-nya boleh. Boleh, yo. Tetapi yang lebih gampang kita coblos nomor 2-nya. Nomor 2 yo. Ya. Jadi ibu-ibu di dalam kira-kira udah paham dah coblos nomor berapa? Nomor 2. Setuju? Alhamdulillah. Andi Mek Saliong. Bengkala bersih, bengkala hebat. Andi Mek Saliong. Bengkala bersih, bengkala hebat. Siap penanganan Andi Mek Saliong. Siap. Siap penanganan Andi Mek Saliong. Siap. Oke, mantap. Terima kasih.